Dalam rangka mendukung program unggulan 100 hari kerja pertama Kabupaten Madiun Bersahaja, Bersih, Sehat, Sejahtera, Wakil Bupati Madiun Dr. Purnomo Hadi melakukan kunjungan dan monitoring ke tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R di Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan, serta tempat pemrosesan akhir atau TPA di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Rabu, 21 Mei 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan operasional layanan pengelolaan sampah berjalan optimal dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana di TPS 3R tetap terawat dengan baik. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk mendukung program prioritas daerah dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan misi kedua Kabupaten Madiun Bersahaja, pelestarian lingkungan hidup melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Pak Bub Madiun juga meninjau langsung peralatan pengolahan sampah di TPS 3R Desa Sumbersari, serta menyaksikan pemanfaatan energi terbarukan berupa gas metana hasil pengolahan sampah di TPA Kaliabu. Bahkan Dr. Purnomo Hadi turut mencoba menyalakan kompor milik warga yang menggunakan gas metana sebagai sumber energi alternatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun M. Zahrawi dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN semester kedua tahun 2024, timbulan sampah di Kabupaten Madiun mencapai 107.927,58 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, pengurangan sampah baru mencapai 29.640,23 ton per tahun atau 27,46%, dan penanganan sampah sebesar 17.437,88 ton per tahun atau 16,16%. Artinya total sampah yang dikelola baru mencapai 43,62% atau 47.078,11 ton per tahun. Jadi belum mencapai 50% untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Madiun. Untuk itu sangat dibutuhkan sebuah komitmen bersama dalam penanganan sampah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Saat ini fasilitas pengelolaan sampah yang telah tersedia di Kabupaten Madiun meliputi 13 unit TPS 3R, 1 unit TPST di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, dan 1 unit TPA di Desa Kaliabu. Ditemui usai acara, Wakil Bupati Dr. Purnomo Hadi menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu nasional yang perlu mulai dari tingkat desa. Menurutnya, penguatan fungsi TP3SR di tingkat desa mampu mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA. Oleh sebab itu, bagaimana sampah itu kita kendalikan sejak kepada di hulunya ya, di hulunya itu ada di desa-desa. Namun demikian, kami harapkan nanti TPS 3R, jadi tempat pembuangan sampah yang secara reduce, reuse, dan recycle. Artinya nanti reduce itu bagaimana mengurangi penggunaan sampah. Reuse itu kita menggunakan lagi, recycle itu mengadakan sebuah pengolahan kembali, ya, didaur ulang. Oleh sebab itu nanti akan mengurangi bagaimana sampah yang akan ada di TPA. Itu adalah bentuk-bentuk salah satu tindakan untuk sangat mengurangi sampah yang ada di hulu, untuk nanti menuju ke pembuangan akhir ini sudah sangat berkurang. Kalau nanti TPS 3R-nya kita masifkan di semua daerah, mungkin yang dibuang ke sini pun mungkin akan kecil sekali. Wabub menambahkan pengelolaan TPA Kaliabu ini telah menggunakan sistem controlled landfill yang dimodifikasi menuju sistem sanitary landfill. Sampah ditimbun secara terkendali sehingga menghasilkan gas metana yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Saat ini terdapat 19 titik sumur gas metana yang telah disalurkan ke beberapa rumah warga secara gratis. Ya, ini ada sekitar 19 titik ya gas metana. Nanti kita bareng-bareng akan lihat bahwa ada rumah-rumah yang sudah menggunakan sumber energi yang berangkat dari TPA. Apapun kita tidak bisa menghindari, TPA di Kaliabu ada, namun demikian kita lakukan pengelolaan sampah itu yang ramah lingkungan, yaitu dengan sistem kontrol landfill menuju kepada sanitary landfill. Dan alhamdulillah penilaian untuk sampah di Kabupaten Madiun dari Kementerian Lingkungan Hidup dianggap termasuk baik dan sukses, sehingga tidak ada surat cinta dari Kementerian Lingkungan Hidup. Namun demikian, tetap kita harus mampu melakukan sebuah inovasi dan inisiasi sehingga pengolahan sampah sejak dari hulu nanti sudah sangat berkurang, sehingga nanti TPS 3R
TPS 3R di beberapa tempat kita aktifkan sehingga nanti sangat mengurangi untuk tumpukan sampah ke TPA. Dan kalau sudah tanpa TPA di sini yang ada, nanti kita pergunakan salah satunya adalah untuk gas metananya. Nanti ada kampung yang di sini kita lihat mandiri untuk energi dari gas metananya hasil dari TPA yang dipergunakan untuk masyarakat. Nanti kita lihat bareng-bareng. Menjawab pertanyaan terkait perluasan TPS 3R di desa-desa lain, Wabu menegaskan pentingnya optimalisasi TPS 3R yang sudah ada. Ia menekankan bahwa TPS 3R harus mampu memproduksi berbagai produk turunan seperti kokophyte, pupuk organik, hingga pupuk cair yang bernilai ekonomis. Artinya TPS 3R yang sudah ada kita coba optimalisasi dulu. Sehingga nanti dari optimalisasi kita lihat, sehingga nanti berkembang, benar-benar yang sudah ada harus menjadi sebuah embrio bagi TPS 3R yang lainnya. Sehingga nanti tadi kita lihat dari sana, dari TPS 3R itu pertama menghasilkan kokophyte. Ini biasanya untuk bahan campuran tanaman. Yang kedua bisa jadi kompos organik ya, ditambah dengan mungkin kotoran hewan dan sebagainya, itu menjadi kompos. Dan juga salah satunya di sana tadi ada untuk pupuk cair ya, itu dihasilkan di TPS 3R sana. Lah ini semoga ilmu yang ada di TPS Timbersari nanti bisa diadop kepada TPS 3R yang lain, dan nanti sekaligus penambahan TPS 3R di desa-desa lain. Kalau kita berharap TPS 3R ini bukan cuma mencakup satu desa, mestinya harus beberapa desa, satu kecamatan cukup 2 lah TPS 3R, sehingga dari beberapa desa di masing-masing kecamatan nanti akan dikumpulkan jadi satu, diolah di TPS 3R tersebut, sehingga nanti mungkin bisa melakukan efisiensi dengan juga sumber daripada sampah yang banyak, sehingga nanti menghasilkan pupuk organik, menghasilkan kokophyte, menghasilkan nanti pupuk cair yang banyak, sehingga nanti mampu menghidupi daripada pengelola TPS 3R itu sendiri.